Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fadila, NIM 1900577, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai pengelolaan PAUD. Nama narasumber yang saya observasi bernama Ibu Rawani, tempat tanggal lahir beliau Payakumbuh 15 Agustus 1951. Umur beliau sekitar 69 tahun. Status beliau sekarang menjadi Kepala TK Asyah Rao. Jumlah anak beliau ada 5 orang. Alamat beliau berada di Jorong 2, Pasar Rao, Kecamatan Rao. Pendidikan beliau mulai dari SD, SMP. SMP beliau ada di Padang, PGA, dan melanjutkan ke UT Proyek D2. Alasan beliau menjadi pengelolaan PAUD adalah untuk memberikan contoh kepada guru-guru muda untuk lebih giat lagi dalam memberikan ilmu kepada anak-anak usia dini. Moto beliau adalah menciptakan PAUD yang lebih baik lagi yang kedepannya. Yang kedua yaitu organisasi atau lembaganya. Nama lembaga yang saya observasi yaitu TK Asyah Rao. Alamat lembaga tersebut berada di Jorong 2, Pasar Rao, Kecamatan Rao. Visi dan misinya, visinya yaitu mewujudkan anak didik berkepribadian baik, cerdas, mandiri, memiliki rasa rasional, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya yaitu satu, menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang mengutamakan akhlak karimah. Yang kedua yaitu memberikan layanan kepada anak didik untuk belajar secara bermain. Karena yang diajarkan itu anak TK atau anak usia dini. Karena anak-anak dalam usia 4-6 tahun itu belajarnya tidak terlalu serius karena mereka murah bosan. Yang ketiga itu menyelenggarakan program pembelajaran yang mencintai Al-Quran, seperti mengadakan lomba-lomba tahfiz untuk anak-anak usia dini. Yang keempat yaitu memotivasi anak untuk berprestasi. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada anak didik. Tujuan dari program ini adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai profesi, baik psikis ataupun fisik, yang meliputi moral, nilai-nilai agama, motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Adapun prestasi yang dicapai oleh lembaga ini adalah tahfiz, mewarnai, menyanyi, senam. Jumlah guru yang ada di lembaga ini ada 9 orang. Baik, kita masuk kepada tahap-tahap yang dilalui oleh pengelolaan PAUD. Di sini saya mengambil tokoh yaitu pengelolaan PAUD. Di mana seorang pengelola PAUD dapat bisa mengelola programnya dengan baik. Untuk menciptakan program yang lebih baik tentu ada tahap-tahap yang harus dilaluinya. Dengan begitu, untuk menciptakan program PAUD ini bisa menciptakan anak-anak yang memiliki prestasi, kepercayaan diri yang baik dalam melakukan atau melaksanakan program dari PAUD tersebut. Dengan begitu membuat anak-anak menjadi mandiri dan meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu ada pula tahap-tahap yang harus dilalui oleh pengelolaan PAUD sehingga program yang direncanakan ataupun program yang dilakukannya tersebut dapat baik dan dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakannya. Nah, yang pertama adalah itu persiapan, di mana tahapan ini seseorang pengelolaan PAUD melakukan penyiapan materi yang akan diajarkan kepada anak didiknya pada hari ini, yang akan diajarkan kepada anak didiknya pada hari itu. Di sini guru harus mengupayakan agar anak-anak didiknya mengerti dan paham apa yang akan diterangkannya, walaupun proses belajarnya sambil bermain. Jika belajar terlalu fokus, maka anak-anak PAUD akan mudah merasa bosan ataupun jenuh karena mereka masih berada di usia antara 4-6 tahun.
Maka pelajaran yang harus diberikan kepada anak PAUD tersebut adalah pelajaran yang ringan. Melaksanakannya bisa melalui belajar sambil bermain. Karena anak-anak PAUD ini tidak akan mau mendengarkan pelajaran, karena anak-anak pada usia ini mereka masih mau ataupun masih berada di dunia bermain. Nah, di sini juga kita sebagai guru harus mendapatkan perhatian dari anak-anak didik kita tersebut, pandai-pandai mengambil hatinya. Dengan begitu kita akan lebih mudah mendapatkan perhatiannya, dan dengan mudah memberikan pelajaran. Dan kita harus mampu masuk ke dalam dunia mereka, bukan mereka yang masuk kepada dunia kita. Maksudnya kita yang akan mengikuti apa yang mau mereka, bukan mereka yang mengikuti apa mau kita. Dengan begitu, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke, yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan terbagi juga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu dengan melakukan perkenalan kepada anak-anak didik kita dengan memperkenalkan nama secara bergantian dengan perkenalan dengan anak-anak yang lainnya. Dan begitu pula kita sebagai guru ataupun pengelolaan PAUD juga harus mengenalkan diri kepada anak-anak didik kita. Dan mereka diajarkan untuk berkenalan dengan teman-temannya dan lingkungan sekolahnya juga. Sehingga mereka saling mengenal satu sama lain dan mengenal lingkungan sekolah, sehingga mereka bisa merasakan nyaman jika berada di dalam sekolah tersebut, sehingga mereka tidak mudah jenuh ataupun tidak mudah meminta untuk pulang. Yang kedua yaitu melakukan senam pagi. Nah, di sini guru sebagai pemandu senamnya untuk menumbuhkan semangat di pagi hari kepada anak-anak didiknya, sehingga tidak ada yang merasa lesu dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan semangat. Dan juga dengan bersenam itu bisa menumbuhkan kesehatan terhadap anak-anak dengan sambil melatih untuk menguasai gerak-gerak, sehingga jika ada ajang perlombaan, maka dengan mudah untuk melakukan perlombaan dengan baik. Yang ketiga yaitu membaca doa untuk memulai pembelajaran agar mereka fokus dalam belajar dengan baik. Di samping itu juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal surat-surat pendek dan menghafalkannya dengan baik, sehingga jika ada perlombaan maka anak-anak didik itu bisa menguasai ataupun bisa mengikuti lomba tersebut dengan baik. Nah, yang keempat yaitu memulai pelajaran. Guru memulai pelajaran dengan baik dan harus mampu mengambil perhatian anak didiknya untuk fokus dan mendengarkan apa yang akan disampaikannya sampai habis waktu pembelajaran. Dan guru harus mampu menciptakan suasana yang baik dan nyaman, sehingga mereka tidak mudah merasa bosan terhadap pembelajaran yang sedang disampaikannya. Alangkah baiknya di selang pembelajaran tersebut ada suasana candanya, sehingga anak didik tersebut tidak merasa bosan dengan fokus saja kepada pembelajaran tersebut, karena anak-anak yang kita ajarkan adalah anak-anak yang masih nyaman-nyamannya bermain. Yang kelima yaitu makan. Nah, di sini anak-anak disediakan makanan atau anak-anak yang membawa makanannya sendiri dari rumah. Di sini makan dengan bersama-sama sehingga menciptakan suasana kebersamaan dengan baik, dan makan tidak ada yang berbicara, mengajarkan makan tidak boleh berbicara, makan dengan tangan kanan, sehingga anak-anak tersebut mengetahui apa yang baik dalam makan tersebut. Dan di sini guru juga dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak pelit terhadap teman-temannya dengan tidak pelit kepada teman-temannya, sehingga mereka mau ataupun dengan senang hati memberikan kepada teman-temannya jika ada yang mau ataupun yang tidak ada makanannya. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Nah, di sini guru-guru melakukan kegiatan membaca Iqra, mengajarkan anak-anak untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah supaya anak-anak mengenalnya dengan baik, diajarkan secara bergantian.
Jika anak-anak yang belum kebagian, mereka akan mengulang kajiannya yang akan dibacakan atau diujikan kepada gurunya. Begitu kegiatannya selesai, selesai semuanya dalam membaca Iqra, maka kegiatan pada hari itu pun sudah selesai dan akan dilanjutkan untuk hari besoknya. Sekian dari hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.